Shalom, sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada saat ini. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya bahwa kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Sore hari ini saya akan membawakan satu renungan singkat bagi kita. Kiranya renungan singkat pada sore hari ini boleh menguatkan setiap kita, amin. Kita buka di dalam Injil 2 Timotius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kita baca judulnya, Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, sore hari ini saya akan menyampaikan topik firman Tuhan. Saya akan mengangkat satu topik firman Tuhan, yakni rela menderita dalam mengiring Yesus. Kalau kita perhatikan tadi di ayat yang pertama dikatakan demikian, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah surat Paulus yang kedua kepada Timotius, sahabatku. Rasul Paulus ini menasihatkan Timotius. Ya. Kenapa dia menasihatkan Timotius? Karena dia tahu bahwa ke depan Timotius akan menghadapi masalah pergumulan di dalam pelayanan. Makanya Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku, sahabat Kristus, sore hari ini di ayat yang pertama ini Tuhan berkata bukan hanya kepada jemaat saat itu, tetapi dia juga berkata kepada kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan saat ini. Artinya apa? Supaya kita, jemaat Tuhan, umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk tetap kuat di dalam menghadapi setiap persoalan, pergumulan, di dalam menghadapi badai kehidupan yang terus menghantam kehidupan kita. Jadi kita kuat, Bapak Ibu, kita boleh kuat bukan karena kemampuan, kehebatan kita, tetapi karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bisa buka di dalam Efesus 6 ayat 10. Kita buka di dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Efesus 6 ayat yang ke-10. Ya. Efesus 6 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya Bapak Ibu, kita kuat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi kita berserah kepada Tuhan dan kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu kuat di dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Apa persoalan kita hari ini?
Mungkin kita bergumul saat ini dalam masalah ekonomi kita. Kita bergumul dalam keluarga kita. Mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin kita di ujung-ujung tanduk ya. Masalah kita yang sungguh berat, yang mungkin secara manusia tidak mungkin bisa diselesaikan. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, kita kembali di dalam firman Tuhan tadi. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua sekarang. Dikatakannya, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya Bapak, Ibu, saudaraku semua, sahabat-sahabat Kristus yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya, Tuhan mau kita mencari seseorang, meregenerasikan seseorang. Mungkinkah itu anak-anak kita, jemaat-jemaat Tuhan, supaya ya mereka itu dapat ya cakap di dalam mengajar. Maka kita mengajarkan mereka nilai-nilai kebenaran. Kita mulai mengajarkan mereka nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya itu melalui hidup kita, perbuatan kita, ketika hidup kita ya, ketika buah dari hidup kita itu dilihat oleh semua orang, dilihat oleh anak-anak kita, maka mereka akan menyaksikan kehidupan kita. Mereka akan melihat siapa hidup kita, siapa sebenarnya kita, siapakah sebenarnya apa yang kita perbuat itu. Artinya kita tidak perlu banyak berbicara, kita tidak perlu banyak menjelaskan, tetapi ketika kita ada buah dalam kehidupan, buah-buah pertobatan dalam hidup kita, ada kebenaran di dalam kehidupan kita, ada nilai dalam kehidupan kita. Itulah yang akan ya membuat generasi kita akan terberkati dalam kehidupan kita. Akhirnya mereka, anak-anak kita yang melihat teladan kita itu akan ya, menjadi suatu saat nanti akan menjadi generasi penerus kita yang akan menyampaikan, berani untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Artinya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu ikut menderita ya. Menderita di sini bukan karena kesalahan kita. Menderita di sini pengertiannya bukan karena kesalahan yang kita buat, tetapi kita mau ikut menderita di dalam mengiring Yesus, di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu, ada banyak tantangan, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam pertemanan kita, dan di mana-mana ada banyak yang akan membuat kita menjadi lemah. Tapi saat ini Tuhan berkata bagi kita, mari ikut menderita. Mari ikut menderita di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ketika kita rela menderita menyampaikan firman Tuhan, maka suatu saat nanti kita akan mengalami yang namanya sukacita yang besar. Kita akan mendapatkan itu, kita akan memiliki ya, hal yang luar biasa yang akan Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ketika kita ikut menderita sebagai murid Yesus, kita akan menuai, kita akan memperoleh kemuliaan dari Tuhan kita. Amin. Kita boleh menjadi saksi Kristus yang hidup, sehingga lewat hidup kita banyak orang terberkati. Amin. Bapak, Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan terus belajar firman Tuhan ini. Kita akan terus belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Tiada hari tanpa kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, orang yang mau diajar oleh firman Tuhan harus mau ya merendahkan dirinya, harus mau merendahkan hatinya di balik Tuhan. Sebab orang yang merendahkan hatinya pada akhirnya akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Sebaliknya orang yang akan meninggikan dirinya, suatu saat Tuhan akan merendahkannya.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi hanya yang menaruh harapannya hanya kepada Yesus. Amin. Di ayat yang keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa artinya ini, saudaraku? Artinya seorang prajurit itu tidak lagi memikirkan tentang pergumulan pribadinya, permasalahan hidupnya. Walaupun mungkin ada permasalahan, pergumulan hidupnya, tetapi dia tidak memusingkan hal-hal itu. Sebab dia percaya ketika dia berusaha mencari Tuhan, dia berusaha mencari kerinduan Tuhan, dia berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati komandannya. Komandan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berusaha mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh berusaha hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan berusaha menyenangkan hati Tuhan, yaitu komandan kita, maka kita percaya hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Artinya apa Bapak Ibu saat ini? Berusahalah mencari menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Ya, ketika kita berusaha menyenangkan hati manusia, maka kita akan dikecewakan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya saya dan saudara pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, seorang olahragawan ini dikasih contoh bagi kita saat ini. Ya, kenapa Tuhan kasih contoh olahragawan? Karena ini sudah terbukti di dalam dunia ini. Ketika seorang olahragawan itu bertanding, ya, untuk memperoleh hadiah, untuk memperoleh mahkota kejuaraan, dia tidak hanya sebatas bermimpi, dia tidak hanya sebatas teori, tetapi sebelum dia bertanding, maka lebih dulu dia melakukan banyak latihan. Terus berlatih. Dan pada akhirnya ketika dia bertanding, maka apa yang terjadi? Dia akan mengalami kemenangan. Dia akan mendapatkan mahkota. Kenapa? Karena di dalam latihan-latihan yang dia hadapi, yang dia kerjakan, latihan-latihan yang dia lakukan terus menerus itu membuahkan hasil yang baik. Ketika kita berjuang, berlatih terus, maka kita juga akan seperti olahragawan ini. Kita akan mendapatkan mahkota sebagai juara. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku semua. Kalau kita mau mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan, mahkota keselamatan itu, mahkota yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita mau mendapatkan mahkota itu, kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Kita berjuang untuk mendapatkan mahkota itu. Ada harga yang harus kita bayar, amin. Harga yang harus kita bayar itu pengorbanan kita, hidup kita. Kita merelakan hati kita, ya. Merelakan hati kita kadang-kadang hancur. Oleh siapa? Oleh orang-orang terdekat kita yang mengkhianati kita, ya, yang menjatuhkan kita. Tetapi kita ingat tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita untuk apa? Tujuan hidup kita untuk memperoleh mahkota kehidupan, untuk memperoleh keselamatan. Itulah tujuan hidup kita. Ketika kita sudah tahu apa tujuan hidup kita, maka apapun rintangan, apapun hambatan, apapun badai dalam hidup kita, kita akan terus berjuang, naik dan terus naik. Amin. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mungkin kita lemah saat ini. Mungkin kita tidak katakan saya tidak mampu. Saya sudah mau menyerah. Kenapa? Mungkin suasana atau keadaan kita hari ini, ya, yang mungkin secara manusia tidak mungkin bisa bangkit lagi. Tidak mungkin bisa bangkit lagi masalah ekonomi kita, masalah keluarga kita. Tapi saya mau katakan hari ini, ketika engkau sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, engkau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Ya, berkat-berkat finansial, berkat-berkat yang lainnya, ya, berkat-berkat rohani, kesehatan, semuanya itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Bukan tujuan hidup kita Bapak Ibu. Tujuan hidup kita bukan memperoleh kekayaan. Tujuan hidup kita bukan untuk memperoleh dunia ini, tidak. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka semuanya itu, berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Amin. Maka berkat-berkat itu akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita cari dalam dunia ini Bapak Ibu? Saya mau katakan, harta sebanyak apapun yang kita miliki dalam dunia ini, pada akhirnya kita akan tinggalkan itu. Tidak ada satu orang pun yang membawa harta kekayaan yang dimiliki ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu akan ditinggalkan kepada generasi berikutnya, kepada keturunan-keturunan kita, kepada orang-orang yang ada di belakang kita. Hari ini milikilah hati yang kuat di hadapan Tuhan, hati yang teguh di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita mau rela menderita untuk Tuhan, maka mahkota keselamatan yang Tuhan janjikan itu akan menjadi milik kita. Amin. Haleluya. Dan ayat terakhir dikatakannya, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Kata perhatikan ini artinya Bapak Ibu, kita mau fokuskan pandangan kita kepada Tuhan, fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Ketika fokus hati kita kepada Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan akan genapi. Percayalah kepada Tuhan, sebab janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Saya berharap kita semua yang mendengarkannya mendapat kekuatan yang baru hari ini. Saat ini juga, ketika saudara-saudara semua percaya kepada kuasa Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, pada waktunya engkau akan mendapatkan apa yang kau rindukan dalam kehidupanmu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.